Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Ditjen BEMAS Islam, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Pada kesempatan kali ini kami dengan perencanaan Ditjen BEMAS Islam ingin memberikan simulasi sekilas terkait dokumen yang harus Bapak Ibu isi terkait dengan komponen yang sesuai dengan indikator kinerja sasaran kegiatan dan sasaran kegiatan yang tadi sudah didistribusikan filenya itu kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini ada beberapa yang mempertanyakan bagaimana menentukan sebuah komponen itu masuk dalam kategorial indikator sasaran kegiatan atau yang kita singkat IKSK. Dia masuk di komponen itu masuk dalam IKSK mana, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan berikan simulasi secara singkat. Setidaknya ini adalah gambaran bahwa yang diharapkan dari pimpinan terkait dengan pembuatan logical framework program seperti itu. Jadi kita ingin menentukan program kinerja kita itu memang sudah linear dengan apa yang ada di kitab ini ya, Renstra kita. Jadi kita membuat logical framework-nya seperti apa, itu bahwa kegiatannya ini memang sudah komprehensif dan linear dengan program kerja yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis, kira-kira seperti itu. Nah, kita ingin membuat simulasi di sini secara singkat, gambarannya seperti ini. Ini di file yang sudah didistribusikan kepada Bapak Ibu, di situ muncul kode SK. Ini kita simulasikan di Direktorat Penerangan Agama Islam, di situ ada muncul SK nomor 22137 yang isinya meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama. Kemudian IKSK-nya, indikator kinerja sasaran kegiatannya, yaitu jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai budaya. Nah, ini komponen apa saja yang masuk ke dalam indikator ini harus kita cari dengan langkah-langkah. Mungkin ini menggambarkan bahwa langkah-langkah ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan bahwa komponen tersebut masuk dalam kategorial indikator yang sudah disebutkan di atas. Namun ada beberapa yang harus digarisbawahi, contohnya indikator yang ada di sebelahnya. Katakanlah yang di sini, indikator IKSK yang disebutkan di sini jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran. Ini agak mirip-mirip dengan apa yang ada di IKSK yang di 212371 ini, agak sedikit mirip-mirip. Ini untuk menentukan komponen kegiatan kita itu masuk dalam indikator yang mana, kita akan menyesuaikannya melalui dokumen Restra yang sudah kita miliki. Caranya seperti apa? Yang pertama katakanlah ini kita ambil yang IKSK ini ya. Yang IKSK jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai budaya. Pertama kita buka dokumen Restra kita. Nanti kita akan distribusikan. Kita cek di sini Bapak Ibu. Di ini ada tulisan, ada keterangan lampiran 3 matriks kinerja dan pendanaan 2 program. Ini halaman 101 Bapak Ibu. Ini 101. Kalau paling atas akan muncul di sini adalah SPSP, sasaran program. Ini sasaran program dan indikator sasaran programnya Dirjen. Jadi untuk level di eselon 2-nya, Direktorat dan Sekretariat, kita cek ke bawah yang berbunyi SK. Nih, kita masuk di SK seperti ini. SK ini halaman 103. Oke, 103. Kita cari tadi yang di Direktorat Penerangan Agama Islam ya. Ini sebenarnya kalau kita mengarah yang tadi yang di atas, SPSP itu juga sebenarnya juga program-program di Dirjen, catatan kinerja yang harus dicapai oleh Dirjen, yang itu didelegasikan juga di masing-masing direktorat. Nah, ini kita masuk ke di Direktorat Penerangan Agama Islam di 2123 di halaman 104. Tadi yang ya, yang paling bawah di sini muncul meningkatnya penghormatan SK-nya ini SK2 21237. Ini meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama. Kemudian yang di atasnya, ini tadi kan ada sedikit kemiripan gitu ya. Nanti kita akan membedakannya di mana. Ini di SK 21236 ini meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi. Ini dengan target-target seperti yang dijelaskan di atas. Jadi kedua SK ini, sasaran kegiatan ini dengan indikator dua kegiatan ini hampir mirip-mirip. Kita menentukannya seperti apa? Nanti kita bisa melihat kondisi ini. Ini memang
bentuk idealnya seperti ini. Ada kegiatan-kegiatan yang merujuk. Tapi di sini ada di SK 2123 ini jelas tergambar di sini jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama itu adalah MTQ dan lain-lain. Itu yang membedakan antara dua kegiatan ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat di halaman atas terkait dengan penjelasan narasi singkat terkait SK dan IKSK ini. Ini ada di halaman 77. 77. Ini halaman 77. Ini kita mulai ketika kita masuk ke dalam SK ya, sasaran kegiatan. Yang pertama diawali di sekretariat, ini meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Oke, kita cari untuk yang Direktorat Penerangan Agama Islam. Oke, ini di PNAIS kita menemukan ini SK yang kita cari tadi, SK 22137 ini dengan narasi penjelasannya yang berada di bawah, dengan IKSK yang disebutkan tersebut. Di sini ada beberapa kategorial. Yang pertama terkait dengan STQ, MTQ. Narasinya ini menjelaskan beberapa kriteria terkait dari IKSK ini. Ini indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang terindikasi, yang komponen yang bisa masuk dalam IKSK ini termuat di sini. Di sini ada beberapa kegiatan, yaitu selain MTQ, STQ, dan lain-lain, itu juga ada Isra Mi'raj, kemudian peringatan malam nuzul Quran, peringatan Hijriah, dan event-event keagamaan yang merujuk dari kegiatan Hari Besar Keagamaan di Bimas Islam. Itu masuk ke dalam IKSK ini gitu ya. Ini sebagai rujukannya kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan ada beberapa poin yang tidak muncul atau tidak tergambar dalam narasi tersebut, kita bisa melakukan improvisasi. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada, berarti gambarannya bahwa memang kegiatan kita tidak mendukung terkait registral tersebut. Maka itu yang harus menjadi concern kita. Pasti ada konsekuensinya seperti apa kalau kita tidak merujuk kepada program kerja yang sudah ditetapkan di RPJMN yang diturunkan dalam program registral tersebut. Karena kita bagian dari organ pemerintah, maka kita juga harus merujuk dan mematuhi pedoman tersebut yang sudah ditetapkan oleh Presiden di RPJMN-nya. Oke, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain itu juga bisa, baik di Direktorat Penerangan Agama Islam maupun Zakat, Wakaf maupun KUA dan URAIS juga bisa merujuk dari hal yang sama yang sudah kami simulasikan terkait pendataan tersebut. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk bisa memudahkan Bapak Ibu dalam menentukan IKSK komponen apa dan di rumah IKSK yang mana dan SK yang mana. Jadi ini semoga bisa memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.